Shalom teman-teman semua, welcome to SLC. Hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Cece menyapa bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir bersama dengan SLC, welcome. Dan kita akan sama-sama menikmati ibadah kita pada hari ini. Teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita di sepanjang ibadah ini. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau menunjukkan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu kepada setiap kami sampai hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan, kami melihat di luar sana ada banyak orang-orang yang menderita. Ada banyak orang yang sakit ya Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang tertekan karena masa pandemi ini. Tuhan, sekiranya ketika kami melihat mereka, Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Tolonglah mereka untuk keluar dari apa yang mereka gumulkan saat ini. Seperti Tuhan yang boleh menolong setiap kami, kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami hari ini siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai sepanjang ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati ibadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, menghadapi masa pandemi seperti ini sungguh tidak mudah bagi setiap kita. Akan tetapi kita punya Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber kekuatan bagi kita. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian dengan-Mu Tuhan. Pedang hidupku.
Teman-teman, sungguh besar setia Tuhan atas kita. Dia Bapa yang selalu mengerti isi hati kita. Mari kita memuji dan meninggikan Dia. Ku percaya janji-Mu. Shalom teman-teman SLC, bersyukur sekali kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan satu kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk itu teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap hati kami. Buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, tolong kami. Supaya Tuhan ketika kami mendengarkan firman ini, kami benar-benar bisa menerimanya dengan hati kami dengan sungguh-sungguh. Dan kami bisa melakukannya dan akhirnya berbuah manis di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami konsentrasi. Dan ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, pada hari ini
Kak Siska mau ajak untuk setiap kita untuk membuka Alkitab kita di rumah. Mari kita buka Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Tapi hari ini Kak Siska nggak akan baca seluruh ayatnya, Kak Siska akan fokus membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Teman-teman perhatikan Alkitab teman-teman masing-masing di rumah ya. Kak Siska bacakan kepada setiap kita ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan hari ini teman-teman. Nah, teman-teman semua, ketika kita membaca perikop ini, konteks ini teman-teman. Jadi ketika itu Tuhan Yesus sedang berjalan keliling tuh dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama dengan ke-12 muridnya dan orang-orang lain teman-teman. Kita bisa lihat di Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Kemudian teman-teman di ayat yang keempat itu tuh kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus sedang berjalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Orang banyak itu mulai berbondong-bondong teman-teman. Datang kepada Yesus untuk mau tuh mendengarkan apa yang akan Tuhan Yesus katakan. Kata orang berbondong-bondong itu teman-teman itu menandakan suatu antusias. Ada semangat. Orang itu datang untuk mendengarkan firman. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan nih gitu ya. Jadi mereka berbondong-bondong datang gitu. Teman-teman bayangkan aja kalau tiba-tiba ada rombongan orang datang gitu ya. Berbondong-bondong gitu ya. Itu kita bisa melihat bahwa oh iya mereka semangat ya mau datang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan gitu ya. Tapi pertanyaannya di sini teman-teman adalah apakah mereka semua bisa mendengarkan firman atau mendengarkan apa yang akan Tuhan Yesus katakan itu dengan benar. Sekali lagi dengan benar. Apakah orang yang antusias datang mendengarkan firman itu menjamin mereka bisa menerima firman itu dengan benar? Apakah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bisa menerimanya dengan baik, dengan benar? Pertanyaannya di situ ya. Nah inilah yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang dia berikan pada saat itu ya. Jadi kalau kita baca tadi itu ada 4 macam benih, 4 macam tempat benih itu jatuh teman-teman ya. Yang pertama kita bisa lihat tadi kita bisa baca ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di semak duri. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah teman-teman benih yang ditaburkan itu adalah benih yang sama kok. Benihnya sama, nggak beda teman-teman. Tetapi pertanyaannya sekarang, seberapa banyak di antara kita yang termasuk benih yang pertama, yang kedua, ketiga atau keempat? Benihnya sama, tapi yang membedakan itu adalah respon setiap orang,
teman-teman. Jadi banyak orang yang antusias datang mendengarkan firman, tapi tidak semua orang bisa menerima firman itu dengan benar. Mendengar belum tentu bisa menerima, teman-teman, apalagi berbuah. Nah, maksud dari mendengar di sini tuh apa sih maksudnya, Kak Siska? Apakah kita mendengarnya pakai telinga gitu ya? Kita datang ibadah SLC gitu ya, kita datang ke gereja, kita ikut ibadah online, kita kan mendengar firman Tuhan tuh. Nah, teman-teman, mendengar di sini tidak sebatas kita mendengar pakai telinga aja, enggak. Tidak sebatas kita memakai panca indera kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak, teman-teman. Maksudnya adalah kita bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan secara rohani kita. Maksudnya mendengar itu seperti itu, teman-teman. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan mendengarkan secara rohani, tidak cuma mendengarkan secara pakai telinga aja gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini masalahnya di mana lagi sih? Gitu ya. Teman-teman, kenapa mesti misalnya gini ya. Kenapa sih ada orang yang setiap hari Minggu ikut ibadah SLC, yang selalu rajin ikut ibadah online gitu ya. Kita semua dengar firman Tuhan. Aku percaya, Kak Siska percaya kita semua pasti mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kita semua mendengar firman Tuhan, tetapi ada orang yang setelah mendengar firman itu tuh jadinya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga orang-orang yang setiap minggu bahkan setiap hari mendengar firman Tuhan tetapi makin jauh daripada Tuhan. Hidupnya tidak berdampak kepada sesama, hidupnya biasa-biasa aja, tidak mencerminkan karakter ilahi. Padahal setiap hari, setiap minggu dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan signifikan di dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi berubah. Kita bisa lihat di dalam hidupnya itu ada Kristus. Nah, teman-teman, di sini yang Tuhan Yesus mau tekankan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, respon kita itu bisa berbeda-beda gitu, teman-teman ya. Masalahnya itu adalah di sikap hati kita. Apakah kita benar-benar datang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau Tuhan tuh, kita tuh mau benar-benar datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya, berdasarkan perumpamaan ini ada 4 respons terhadap firman Tuhan yang ditabur. Nah, yang pertama, teman-teman, benih yang jatuh di pinggir jalan. Maksudnya apa gitu ya? Teman-teman jangan bayangkan pinggir jalan ini aspal ya. Zaman dulu di daerah sana itu belum ada aspal, teman-teman. Jadi jangan bayangkan benih itu jatuh di aspal atau di jalan tol gitu ya. Nah, bukan itu maksudnya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau pernah ke satu desa gitu ya, kalau lihat sawah gitu ya. Zaman dulu kan belum ada sawah, jadi mereka tuh gandum gitu ya. Di selah-selah antara satu petak sawah dengan petak sawah yang lain itu kan ada jalan kecil ya. Kita kadang sebutnya itu pematang sawah gitu ya. Jadi petani itu tuh lewat pinggir jalan itu gitu ya. Teman-teman kalau tidak bisa membayangkan apa yang Kak Siska katakan, teman-teman bisa cari di Google ya. Gambar sawah. Coba cari di situ di tengah-tengah antara satu petak sawah dengan yang lain itu tuh ada jalan kecil, pematang sawah yang biasa kita lewatin gitu ya. Nah, teman-teman, tanah ini, pematang sawah ini tuh lebih keras, lebih kering daripada sawah. Karena apa? Sawah itu tuh dibajak, teman-teman. Yang jalan ini tuh tempat orang jalan, ya tanahnya kering karena nggak dibajak gitu ya. Jadi kalau ada benih yang jatuh di situ, itu tidak bisa tumbuh karena tanahnya kering gitu ya, tidak dibajak. Kemudian bahkan dikatakan dalam kitab diinjek-injek orang yang namanya jalan gitu ya, kita jalan di situ ya diinjek lah gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti, teman-teman. Maka ini kesempatan yang bagus
yang dipakai oleh iblis untuk dia datang dan mengambil dan merampas sehingga gak ada yang bisa tumbuh. Jadi ada orang-orang yang memang selalu datang dengan hati yang tidak siap untuk mendengar firman. Kalau dia tidak siap, ya bagaimana Roh Kudus bisa bekerja ya? Bagaimana Roh Kudus bisa membajak dan melembutkan hatinya ya supaya dia mengerti gitu ya. Nah misalnya aja kalau kita datang ibadah SLC online gitu ya. Pas ketika bagian firman Tuhan, tiba-tiba udah mau khotbah nih, ambil HP. Udah bosen nih jadinya main game, buka Instagram. Nanti habis amin pengkhotbahnya baru letakkan HP. Atau misalnya kita udah tahu kita mau ibadah online, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita baring-baring tidur-tiduran gitu ya di kasur. Tidak dengan sikap yang benar untuk menerima firman Tuhan. Ya gimana mau mendengar dengan baik gitu teman-teman. Kalau misalnya kita tahu besok kita mau ibadah pagi tetapi malamnya kita begadang sampai subuh. Terus kalau tiba-tiba pagi bangun gitu ya terus ngantuk-ngantuk kita gak dengarkan firman Tuhan. Terus kita salahkan iblis. Iblis yang menggoda aku jadi aku gak bisa gak bisa mendengarkan firman Tuhan. Enggak, itu salah kamu sendiri. Sudah tahu mau ibadah pagi tiba-tiba begadang aja sampai subuh. Nah atau misalnya kita mau ikut ibadah SLC sore gitu ya. Kita udah tahu jam 5 kita mau ibadah SLC. Terus dari pagi sampai jam 4 misalnya kita sibuk gitu ya. Kita capek jadi pas jam 5 kita udah lelah, kita udah ngantuk gitu. Terus yang disalahin iblis lagi. Iblis sih yang goda-goda aku biar aku bisa tidur, biar aku bisa ngantuk. Gak gitu teman-teman ya. Nah kalau sudah begini teman-teman, kalau kita memang sudah pada dasarnya udah gak siap untuk datang mendengarkan firman Tuhan, nah iblis ini cepet-cepet ambil kesempatan itu untuk merampas benih itu supaya kita benar-benar tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman siapkan hati untuk beribadah. Jangan begadang, siapkan diri untuk ibadah sore SLC. Ya siangnya jangan capek-capek untuk jalan-jalan gitu ya. Siapin Alkitab. Kalau HP itu menggoda kita, jauhkan HP, di silent HP-nya. Duduk dengan benar di tempat duduk, di kursi. Bukan tidur di tempat tidur sambil nonton ibadah SLC. Kalau kita memang tidak siap mendengarkan firman, maka iblis itu akan cepat sekali mengganggu pikiran kita. Sehingga firman yang kita dengarkan itu lewat begitu saja. Nah teman-teman yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Maksudnya apa? Alkitab mengatakan benih itu bisa tumbuh. Tapi akhirnya kering karena gak dapat air yang cukup teman-teman. Ini karena akarnya itu tuh gak kuat ke dalam karena tanahnya ternyata ada batu-batunya di dalam. Jadi akar itu tuh gak bisa tembus sampai ke dalam yang ada airnya gitu ya. Karena akar itu kan menyalurkan air ke batang sampai ke daun-daun dan ranting-ranting itu supaya tanaman itu tuh bisa tumbuh. Nah ini dia jatuh di tanah yang berbatu-batu dan gak dapat air, gak bisa sampai turun ke bawah gitu ya. Jadi gak bisa tumbuh, jadi bisa tumbuh tapi sebentar aja gitu ya. Nah jadi ada orang-orang teman-teman yang mendengarkan firman, ketika dia dengarkan, wah gembira nih, berapi-api. Tapi sayangnya tidak berakar. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kesulitan itu datang, sakit penyakit itu datang, kegagalan itu datang, dia bisa ragu, bahkan Alkitab katakan dia bisa murtad. Mereka menerima dan percaya tapi sebentar saja. Jadi masalahnya di sini adalah pemahaman akan kebenarannya. Jadi kita jangan suka, jangan senang mau dengar firman Tuhan yang baik-baik aja. Yang menghibur aja, yang menjanjikan, yang janji-janji Tuhan yang manis-manis, yang tentang kekayaan, tentang kemakmuran dan segala macam gitu. Tapi bagian firman Tuhan yang tidak menyenangkan hati kita, kita nggak mau baca, kita pilih-pilih
gitu. Nah kalau kayak begini kita memahami firman Tuhan itu tuh gak utuh teman-teman, tidak lengkap. Jadi wajar saja ketika kita gagal, kita jadi bertanya-tanya, ini Tuhan Yesus sayang sama saya gak sih gitu. Karena Tuhan kita teman-teman adalah Tuhan yang bersemayam baik di dalam kesenangan kita, sukacita kita, keberhasilan kita, tetapi dia juga Tuhan yang bertahta bahkan di dalam kesesakan dan titik terendah sekalipun dalam hidup kita. Jadi kita jangan cuma mau dengarkan firman tuh yang baik-baik aja, yang menjanjikan aja. Nah ini nih yang salah di sini ya. Nah teman-teman berikutnya, benih yang jatuh di semak duri. Ini adalah orang yang mendengarkan, tapi karena kenikmatan duniawi, karena godaan dunia atau kekayaan gitu ya, itu menghimpit sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Ini seperti kalau kita misalnya nih ya, tanam suatu tanaman gitu ya. Terus terkadang kalau kita tanam apa ya, misalnya tanam pohon tomat atau apa gitu ya. Kadang kalau kita nanam sesuatu itu tuh kadang ada rumput-rumput liar tuh teman-teman yang mengganggu yang ada di sekeliling tanaman yang kita tanam gitu. Nah celakanya gitu ya teman-teman kalau perhatikan, kadang yang rumput-rumput liar ini gitu ya yang gak kita tanam gitu ya. Kadang ini tuh tumbuhnya tuh lebih cepat daripada tanaman kita gitu ya. Lebih cepat tumbuhnya sehingga menghalangi tanaman kita. Makanya kalau teman-teman perhatikan petani itu tuh yang tekun gitu ya, dia akan terus melihat kebunnya kalau ada rumput-rumput gitu ya. Dia cabutin satu-satu, dia bersihin gitu ya, supaya tidak menghalangi tanaman yang dia tanam itu tuh untuk tumbuh gitu. Nah sama teman-teman, terkadang kita dengar firman, tetapi di sekeliling kita itu banyak sekali pemahaman dunia yang salah, yang menggoda kita, menawarkan banyak kenikmatan dunia, dan akhirnya kita kalah. Itu semua menghimpit kita, menghalangi kita, bahkan kita mengikutinya kadang-kadang ya. Hati kita condong ke hal-hal duniawi, walaupun kita dengar firman Tuhan, tetapi pikiran kita, hati kita masih terus melekat kepada hal-hal duniawi. Misalnya tentang aku mau benar-benar kerja, aku benar-benar mau belajar gitu ya, untuk mencari uang yang banyak nantinya supaya nanti aku bisa kaya nantinya gitu. Jadi pikirannya itu tuh masih sangat duniawi, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh nilai-nilai budaya-budaya duniawi yang tidak sesuai dengan standar dan nilai-nilai Alkitab gitu ya. Misalnya kita dengar firman Tuhan, misalnya ya kayak kemarin kita bahas tentang pornografi, tentang seks bebas. Kita tahu kebenarannya teman-teman, itu gak boleh di luar daripada pernikahan. Pornografi itu tuh membawa dampak buat kita. Tetapi kita lihat gitu ya, kita pikir sekarang kan zamannya udah gaul, sekarang kan zamannya udah modern gitu ya. Di Eropa di sana aja, di dunia barat aja itu udah hal yang lazim gitu. Terus kita ngikutin, ya teman-teman kalau kayak gitu kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang kita ikutin adalah tawaran-tawaran, pemahaman-pemahaman nilai-nilai dunia. Nah kalau kayak begini gak bisa bertumbuh teman-teman, gak bisa bertumbuh gitu ya. Jadi tidak berkompromi dengan hal-hal dunia di luar daripada standar Alkitab. Yang terakhir teman-teman, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah ini adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati dan melakukan firman ini. Sehingga ada proses pertumbuhan dan menghasilkan buah yang baik. Nah teman-teman, kalau kita mau berbuah gitu ya, kita itu mesti bertumbuh dulu teman-teman. Seperti tanaman gitu ya. Gak bisa berbuah kalau dia gak bertumbuh. Ya gimana ya, masa akar aja bisa menghasilkan buah gitu? Enggak mungkin, pasti dia akan bertumbuh dulu gitu ya. Bertumbuh dengan baik, baru dia menghasilkan buah juga yang baik. Coba perhatikan, kalau ada tanaman yang gak sehat gitu ya, yang kering gitu ya, pasti berbuahnya lama. Atau mungkin dia gak akan berbuah teman-teman ya.
Jadi teman-teman, kita itu akan sulit bertumbuh nih ya, kita akan sulit untuk menjadi pribadi yang bertumbuh kalau kita tidak melakukan firman. Kalau kita cuma dengar saja, tidak melakukannya, tidak berupaya melakukannya, itu kita nggak akan bisa bertumbuh. Nah, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak bertumbuh, bagaimana Tuhan mau proses kita untuk berbuah? Nggak mungkin, teman-teman. Jadi teman-teman kita jangan cuma mau datang mendengar firman, tetapi kita tidak pernah melakukannya, terus kita berharap hidup kita bisa berdampak buat orang lain, hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak, teman-teman, tidak. Tidak akan pernah ada pertumbuhan apalagi buah kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Tidak mungkin, teman-teman. Tidak secara otomatis. Kita juga perlu usaha gitu ya untuk melakukan firman Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Dia. Jangan semua hal kita limpahkan kepada Tuhan gitu ya. Bukan sepenuhnya, bukan tanggung jawab Tuhan dan sepenuhnya bukan tanggung jawab Roh Kudus supaya hidup kita berbuah. Nah, ini yang dimaksud Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Tidak semua orang mendengarkan firman Tuhan yang datang berbondong-bondong, yang antusias datang, itu bisa menerima firman Tuhan dengan baik, apalagi berbuah. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan bahwa ada respon-respon setiap orang itu beda gitu ya. Nah, teman-teman, coba kita pikirkan. Kita termasuk tipe orang yang seperti apa? Apakah kita seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Atau di tanah yang berbatu-batu? Atau yang di tengah semak duri? Atau kita jatuh di tanah yang baik? Kalau hari ini teman-teman mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan minta Tuhan mampukan kita, membajak hati kita, teman-teman, melembutkan hati kita, bekerja di dalam hati kita, supaya kita ini menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, supaya jika firman itu kita dengarkan, kita bisa bertumbuh, teman-teman. Kita bisa menerimanya dengan baik. Karena kita sudah siap, hati kita sudah siap. Udah dibajak, udah dilembutkan oleh Roh Kudus. Teman-teman, setiap kali kita mau datang beribadah ke gereja, atau sekarang kita udah jarang ke gereja ya karena pandemik ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan atau ikut ibadah online gitu ya. Persiapkan diri kita dengan baik-baik. Doa sungguh-sungguh. Kalau perlu jauhkan HP lah atau hal-hal yang menggoda, yang bisa menggoda kita gitu, yang bisa dipakai oleh iblis untuk mengganggu pikiran kita. Sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar, tetapi melakukannya. Sehingga kita bisa berbuah manis. Hidup kita semakin jadi berkat, jadi terang di keluarga, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita bisa berdampak. Hidup kita semakin indah hari demi hari. Serupa dengan Kristus dan semakin berkenan di hadapan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang membajak hati kami. Ketika hari ini kami ditegur oleh firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Supaya kami Tuhan benar-benar bisa datang bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan melakukannya sehingga hidup kami bisa berdampak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
mari kita menutup ibadah SLC kita pada hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menopang hidup kami hari demi hari. Izinkan kami hidup di dalam kemurahan, anugerah, dan belas kasihan Tuhan semata-mata hari demi hari. Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan di tengah-tengah situasi yang semakin mencekam di luar sana Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dan keluarga kami. Ajar kami untuk hari-hari ke depan ini semakin berharap pada Tuhan. Semakin menyadari bahwa satu-satunya yang hanya bisa kami andalkan pada saat ini adalah Engkau saja Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami benar-benar bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin rindu untuk mencari apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami untuk kami kerjakan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menopang hidup kami hari demi hari ke depan Tuhan. Sehingga kesulitan hidup ini tidak menghalangi dan tidak menghimpit iman percaya kami. Melainkan ini semakin membuat iman kami bertumbuh untuk percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, ketenangan, dan penghiburan dari Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai teman-teman semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, teman-teman. Bersyukur karena Tuhan yang boleh menolong setiap kita untuk boleh beribadah. Bersyukur juga karena teman-teman yang hari ini melayani boleh sama-sama melayani Tuhan dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk melayani Tuhan dan pengen banget melayani Tuhan, jangan sungkan ya teman-teman untuk boleh kontak Ko Indra, Kak Siska, atau Ceh Seli untuk bilang, Ko atau Ceh, aku mau dong melayani Tuhan. Nah, kami akan ngajak teman-teman semua sama-sama ya kita belajar di sini, belajar untuk melayani Tuhan. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang terberkati dengan ibadah SLC ini, teman-teman boleh share ya untuk orang lain supaya mereka juga terberkati dengan ibadah ini, dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Teman-teman, di masa-masa ini mari kita tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Walaupun kita masih segala sesuatu masih online, sekolah online, ibadah online. Tapi Cece doakan supaya kita semua tetap semangat sekolah, tetap semangat di dalam beribadah. Oke teman-teman, ya kita akan jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama dalam ibadah SLC. Oke, be the salt, be the light for Christ. Dadah, sampai ketemu minggu depan.